Permisi Kak. Iya, boleh silakan. Boleh perkenalkan dirinya? Saya Cindy. Sekolah saya di SMA 39. Saya kelas 12 jurusan IPS. Oke. Boleh keperluannya dan apa? Eh, saya mau konsul tentang masalah yang ada di keluarga saya Kak, yang ada di rumah. Kayak aku ngerasa di rumahku tuh bukan tempat rumah gitu, rumah buat aku. Jadi aku ngerasa sedih aja. Aku tuh mau curhat sama kedua orang tua aku, saudara-saudara aku, tapi aku benar-benar nggak ada waktu untuk kita berbicara gitu. Ada sih waktu kayak buat aku ngobrol sama ibu aku, tapi kayak ibu aku ini selalu sibuk dengan diri dia sendiri gitu. Kayak dia sering dengerin aku, cuman dia tidak pernah ngasih saran yang membuat aku kayak oh iya aku harus kayak gini. Aku nggak pernah ngerasa gitu. Jadi dia sekadar mendengarkan saja tapi tidak memberikan saran yang membuat aku kayak aku harus berubah gitu, enggak. Tapi aku butuh saran gitu Kak. Setiap aku ingin ngobrol dengan ibu aku atau keluarga aku tuh aku ngerasa mereka ya bodo amat lah gitu, padahal aku pengen banget. Jadi aku ngerasa itu aku sangat sedih aja sih. Jadi aku setiap apa-apa tuh harus curhat ke teman-teman aku, teman dekat aku. Tapi aku juga kayak bersyukur sih punya teman-teman aku yang sedikit perhatian sama aku. Tapi aku sekedar cemburu juga yang ngeliat teman aku yang lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi aku pengen aja curhat ke ibu aku. Tapi ibu aku ngerasa mungkin karena kesibukannya yang membuat dia lupa sama aku. Padahal kan gimana anak itu kesempatan dong sebagai orang tua yang kalau anaknya ingin curhat atau apa itu kesempatan orang tua kayak oh anaknya terbuka dengan dia. Tapi aku ngerasa ibu aku nggak kayak gitu, sedangkan aku ingin banget curhat sama orang tua aku kayak gimana aku sekolahnya, gimana aku kegiatan aku di luar rumah, aku pengen ditanya gitu. Itu aja sih yang buat aku sedih. Oh, jadi masalahnya mungkin kamu kurang berkomunikasi dengan ibu kamu ataupun keluarga kamu. Oke. Kalau boleh tahu emang dari kecil emang jarang banget berkomunikasi atau gimana? Dari kecil kayak lumayan deket, cuman mungkin kalau udah aku udah tahu dunia luar, jadi bukan dunia luar sih, maksudnya kayak aku udah semakin dewasa kayak SMA, jadi Yang seperti sekarang ini? ya jarang. Oh, jadi jarang. Oh, jadi keluarga emang semuanya kerja ya? Oke. Kalau boleh tahu mungkin kesibukan orang tua kamu itu seperti apa di luar sana? Terus saya kerja Apa dari pagi sampai malam atau nggak bisa ketemu sama kamu atau nggak ada waktu senggang untuk bicara berdua, itu emang nggak pernah sama sekali atau memang semenjak kamu beranjak dewasa? Ibu aku tuh kerja dari siang sampai malam, dan palingan azan itu ibu aku sering pulang kayak sholat gitu-gitu. Tapi aku sedikit kayak ngerasa mungkin ibu aku selesai sholat aku mau ngomong, tapi ibu aku malah kayak ya nanti dulu ya. Terus tiba ibu aku keluar dan kata-kata yang nanti dulu gak diulangi lagi pas pulang itu, kayak kenapa tadi nggak diulangi lagi, padahal aku pengen banget ibu aku tuh peka kalau misalnya aku mau didengar. Baik, mungkin menurut saya kamu bisa menjadikan ini seperti kayak mungkin karena orang tua kamu terlalu sibuk di luar sana, jadi kamu jadi ngerasa kayak orang tua kamu nggak peduli sama kamu. Padahal di balik itu mungkin orang tua kamu lagi banyak masalah. Kita kan tidak tahu juga, namanya orang tua di luar sana pasti banyak memikirkan sesuatu buat anaknya. Jadi menurut saya mungkin kamu harus bisa tahu nih phase yang mana yang bisa kamu masuk buat sesi curhat sama orang tua kamu. Kayak dia lagi
tiduran atau lagi waktu senggang kamu baru masuk ke sana. Jadi kamu nggak usah berkecil hati, kamu tuh harus kayak harus tahu nih kalau orang tua kamu tuh lagi sibuk di luar sana. Begitu juga mungkin karena kamu anak keberapa, dari berapa bersaudara kalau boleh tahu? Aku anak keempat sih dari saya juga bingung sih Kak, kan kata kakak sendiri saya bisa berbicara dengan kedua orang tua saya di saat waktu yang pas. Kalau misalnya waktu yang pas itu nggak ada, menurut saya kayak orang tua saya benar-benar sibuk banget di waktu itu. Ada waktu yang pas tapi di saat orang tua saya sedang tidur. Mungkin gak enak nggak sih seorang anak berbicara, orang tua lagi tidur saya berbicara, itu nggak enak kan. Jadi saya juga mempunyai kakak saya ada 3. Kakak saya ini 2 udah menikah dan kita udah beda rumah. Tapi saya punya 1 kakak. Iya, kenapa? Di rumah. Jadi saya selalu berdua dengan dia. Tapi saya ngerasa kayak saya ingin berbicara juga, saya ingin curhat dengan dia, tapi dia sibuk dengan handphonenya. Tapi setiap saya mau makan, ibu saya selalu bilang kayak sama kakak aja ya, sama kakak kamu. Tapi kakak saya nggak pernah nanya kayak saya udah makan belum. Dia selalu mesen makan sendiri. Terus saya kan sekolah tuh pasti dikasih duit juga pas-pasan. Tapi dia sangat egois gitu kalau menurut saya, dan dia juga selalu sibuk dengan handphonenya. Yang lebih sedihnya tuh kayak kan kita tinggal berdua di rumah, dia tidak pernah bantu buat membersihkan. Kalau boleh tahu kamu akrab gak sama kakak kamu yang ini? Kalau boleh tahu kakak kamu ini cewek apa cowok? Yang di atas kamu ya? Di atas saya. Cewek apa cowok? Cewek. Apa kamu sebelumnya itu emang akrab berdua atau gimana gitu? Dulu saya akrab. Mungkin sekarang jauhan karena dia udah punya cowok sih Kak. Jadi kayak dia tuh udah punya cowok, jadi dia sibuk dengan handphonenya. Jadi saya dilupain gitu. Padahal saya dulu dekat banget sama dia. Tapi sekarang dia sibuk dengan handphonenya. Kadang kalau di rumah sebentar doang, habis itu dia pergi sama cowoknya. Oke. Kalau menurut saya nih, kalau kamu pengen curhat juga sama kakak, tapi kamu udah pernah curhat gak belum sebelumnya sama kakak kamu? Sudah. Mungkin yang saya kira itu ada berubah dari dia karena dia udah punya cowok sih. Dia jadi berubah sama saya. Berubah contohnya seperti apa ya kalau berubahnya itu? Berubahnya tuh ya kayak contohnya tuh kayak biasanya kita sering kayak makan bareng, tapi sekarang dia tuh kayak nggak pernah nawarin makan gitu. Dia sering kayak teleponan sama pacarnya, terus kayak ya udah saya dicuekin aja, saya nggak pernah kayak, jadi kayak kita makan sendiri aja gitu, makan sendiri. Tapi kayak orang tua saya suka nanya juga kayak udah makan belum, udah, tapi padahal saya makannya sendiri gitu. Saya sedih aja sih semenjak dia punya cowok, jadi kayak berubah gitu Kak sama saya. Saya pengen kayak dulu lagi gitu. Oh, dulu sempat akrab ya? Ya banget. Emang dulunya sebelum itu emang bukan sama pacar dia yang sekarang atau gimana? Sama pacar dia yang dulu akrab kita. Oh, Kita akrab. Dan pacarnya juga welcome aja, suka ngajakin saya. Mungkin karena pacar dia yang sekarang sih, karena dia kan udah putus gitu, jadi mungkin sama pacar dia yang sekarang agak lain. mungkin kakak kamu seperti itu, mungkin ada lain yang dipikirkan sama dia. Mungkin dia masalah dia kerja dia berat di luar sana,
ya kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kamu jangan putus asa kalau misal keluarga kamu kayak gitu. Gimana caranya kamu membuat keluarga kamu tuh akrab, bisa kumpul bareng, karena kan pada sibuk-sibuk semua, tinggal kamu doang. Jadi kalau menurut saya kamu ajak semuanya buat ngobrol sama kamu, buat akrab, ngumpul kayak seperti dulu lagi. Kamu harus cari face gimana caranya biar keluarga kamu tuh bisa akrab lagi seperti yang kamu inginkan, walaupun pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Jadi kamu jangan jadi kamu tuh nggak usah kayak pusing aja gitu sendiri, apalagi kamu masih sekolah. Nah, jadi kamu kalau setiap kayak gini kamu curhatnya ke siapa? Ke teman. Kan kita belum tahu teman kamu tuh seperti apa. Dia bisa ngejaga aib kamu kah? Jadi kita boleh mempercayai orang kalau kita dekat sama orang yang kita tahu orangnya tuh seperti apa, bibit bobotnya dia gimana. Iya kak, jadi saya mungkin gimana kak? Kalau menurut saya kamu cari face gimana caranya kamu bisa ngobrol dengan orang tua kamu dengan waktu yang benar-benar dia tidak sibuk dan kamu tidak mengganggu aktivitasnya. Kamu jadi anak yang egois juga. Egoisnya? Iya, Tapi egois. saya nggak ngerasa saya egois kak, karena saya netral gitu di rumah. Enggak, kan takutnya kamu egois. Sekarang kita nggak tahu, mungkin orang tua kamu sibuk, tiba-tiba kamu ikut-ikutan juga ngomong, akhirnya pecah lah semuanya. Terus yang sama kakak saya gimana ya? Oh, kakak kamu. Nah, kamu bisa curhat sama dia, kamu welcome sama dia, kamu terbuka sama dia. Jangan kamu menutupi segala sesuatu. Kalau kamu menutupi segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa sama kamu, siapa yang tahu? Teman-teman kamu, saudara kamu siapa? Lain kali terbuka sama kakaknya ya, terbuka sama kakaknya, diam, cerita apapun. Jadi bebannya nggak di kamu. Lain kali tuh cerita sama kakaknya, beban yang ada di perasaan kamu seperti apa? Saya tuh pengen sih terbuka sama kakak saya, Terus? cuman saya ngerasa juga nggak dihargai gitu kak, karena kakak saya tuh sering setiap saya ngomong dia suka main handphone dan dia nggak ngeliatin mata saya gitu, dia sering main handphone. Jadi saya udah males aja cerita sama dia, tapi saya sebenarnya mau cerita sama dia. Jadi solusi yang harus saya lakuin Oke, solusinya seperti ini. Kamu bilang sama dia, Kak, saya ingin curhat. Kak, saya ingin berbagi cerita sama kakak. Karena kakak lebih pengalaman. Gitu. Kalau kamu cerita sama pikiran di sekitar kamu, apa kamu dapat pengalaman? Tidak. Jadi besok-besok kamu bilang sama kakak kamu, Kak, saya mau ngobrol. Ada waktu nggak sebentar? Tuh. Kamu lihat dulu kondisi dia, lagi sibuk kah, lagi ini gak, pusing gak? Kalau kamu masuk tiba-tiba dengan cerita, yang ada kamu tidak dihiraukan, yang ada kamu dihiraukan. Seperti itu. ya kak. Saya Udah tenang? Udah tenang belum? Boleh diceritakan lagi aja yang ada yang di pikiran kamu, biar nggak ada beban sama kamu. Mungkin sudah cukup kan? Cukup sampai sini aja. Mungkin Udah. kalau ada masalah saya bisa konsul lagi. Iya, konsul coba dulu sama keluarga gimana. Ya kak. Udah tenang